Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du, kita masuk pembahasan tentang tanda-tanda kiamat ya. Masih di hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa akhbirni an amaratiha. Adapun perkataan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, fa akhbirni an amaratiha. Okelah kalau gitu berikan saya tanda-tandanya saja tentang kiamat itu seperti apa ya. Bi fathil hamzati amaratiha, ini lafadznya bi fathil hamzati dengan fathah hamzahnya ya. Ini. Wal amaratu, sementara adapun amarah, al alamatu ialah alamah, lafadz alamah itu tanda-tanda ya. Wal amatu hahuna al jariyatul mustauladatu. Wal amatu, adapun lafadz amat hahuna di hadis ini, al jariyatul mustauladatu ialah jariyah atau budak perempuan mustauladatu yang melahirkan anak dari pemiliknya ya. Warabbataha, adapun lafadz rabbatah ini sayyidatuha ialah sayyidnya atau pemiliknya si budak ini, jariyah ini atau amat ini ya. Wajah dan ada fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain ya. Ba'luha, apa lafadz ba'luha. Jadi penggunaan redaksinya itu ada dua. Ada yang mengenakan robbataha seperti riwayat Imam Muslim. Di riwayat yang lain aja juga mengatakan dengan lafadz ba'luha. Wa qad ruwiya, dan telah sungguh diriwayatkan anna Arabian, apa sesungguhnya orang Arabi, Arab Badui, suila ditanya siapa Arabi an hadhihin naqah, dari naqah. Naqah itu unta perempuan. Jadi kalau ada orang Arab Badui ditanya, nih unta perempuan ini punya siapa gitu ya. Qala, berkata siapa Arabi, ana ba'luha, saya ini pemiliknya, pemilik unta perempuan tersebut. Jadi dua redaksi ya, ada yang robataha, ada yang ba'luha. Tapi maknanya sama-sama pemilik, tuannya ya. Yusamma, dan juga dinamai az-zauju, apa zauj itu ba'lan ke dapat ba'lan. Jadi perempuan laki-laki di Arab itu kalau udah punya istri sebut juga ba'lun ya. Ba'lan. Contoh ya, Fatimah ba'luha Ali ya. Siti Fatimah itu suaminya ya Sayyidina Ali. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Wa huwa, adapun ba'lun di sini fi hadis, dalam hadis ini robbataha ialah lafadz robbataha. Jadi kata yang digunakan untuk menyebut suami atau pemilik dalam hadis ini itu robbataha, nggak pakai ba'lun ya. Bi ta'nis, dengan menggunakan ta'nis. Ini ada tanda tanya tak di sini ya, ta'nis di sini ya. Waksalapa, kemudian berbeda pendapat siapa ulama ya. Fi qaulihi, di dalam perkataan hadis antalidal amatu rabbataha ini, fakila, kemudian ada yang mengatakan amrada pun yang dimaksud bihi dengan qauluhu ini, antalidal amatu rabbataha ini, ayastauliya ialah menguasainya al muslimuna, siapa orang muslim, ala biladil kufri, menguasai atas negara-negara kafir. Fayaksud tasarruyu, kemudian banyak tasarruyu apa, perbudakan. Artinya tahanan-tahanan ini jadiin budak, tahanan perempuan ya, tahanan perempuan ini jadiin budak ya. Jadi ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negara-negara kafir, nah itu terjadilah fenomena sosial, yaitu banyaknya perbudakan dari tahanan-tahanan kaum muslimin. Budak perempuan itu jadiin budak, orang-orang perempuan dari tahanan itu jadiin budak ya. Fayakunu, kemudian ada ya waladul amati,
apa anak dari budak tersebut, perempuan tersebut min sayyidiha berasal dari tuan-tuannya, pemiliknya itu. Bimanzilati sayyidiha ialah menempati posisi pemiliknya, pemilik amat tersebut. Disyarfi karena kemuliaan si waladul amah ini biabihi disebabkan bapaknya walad tersebut. Jadi dulu itu ada sistem perbudakan yang namanya, salah satu istilahnya itu dalam sistem tersebut ada namanya ummu walad ya. Ummu walad itu terjadi ketika contohnya seseorang punya budak perempuan. Kemudian budak perempuan itu dia jima sehingga melahirkan seorang anak. Boleh laki-laki atau perempuan. Nah, status anaknya ini itu orang merdeka walaupun ibunya budak. Oke, paham ya? Dari situ sampai situ dulu, paham. Nah, nanti kalau seandainya si pemilik ini mati, nah ibunya anak ini yang budak tersebut itu jadi merdeka statusnya, seperti itu. Ya, clear ya, itu dulu. Nah, karena fenomena ini terjadi, wa ala hadza, dan karena fenomena ini terjadi, itu banyaknya praktek perbudakan, kemudian si budak itu melahirkan anak dari pemiliknya. Faladzi adapun sesuatu yakunu yang ada, faladzi adapun hadza ya. Faladzi wa ala hadza, dan atas fenomena ini, faladzi yakunu adapun sesuatu yakunu yang ada min asrati saati, dari ialah dari tanda-tanda atau syarat-syarat kiamat. Istilahul muslimina apa? Ini isim ya, isim dari kana. Penguasaan kaum muslimin ala musyrikina atas orang-orang musyrik, wa kasratul futuhi, dan banyaknya penaklukan-penaklukan negara-negara daerah-daerah lain ya, daerah musyrikin, wa tasarruyu, dan juga praktek perbudakan atau pergundikan. Jadi letterlek hadis dari ini datangnya dari fenomena sosial ya. Kalau kita ikut dari sisi zahir hadis tersebut, itu fenomena sosial yang terjadi sebab banyaknya daerah musyrik yang orang nanti kaum muslimin menaklukkan mereka ya. Setelah ditaklukkan kan itu tahanan tuh cewek-ceweknya. Nah, itu jadiin budak perempuan. Nah, setelah itu dijima budak tersebut. Lahirlah anak-anak dari hasil perjimaan tersebut. Nah, anak ini statusnya merdeka, tapi ibunya masih budak. Ini masalahnya di sini ya. Statusnya itu loh. Karena anak itu ikut bapaknya, ikut kemuliaan bapaknya sebagai orang yang merdeka. Cuman posisi ibunya tetap jadi budak. Itu masalah di situ ya. Itu masalah sosial ya, fenomena sosial yang terjadi akibat terjadinya perbudakan. Seperti itu. Nah, di situ itu terjadi pemaknaan secara hakiki ya. Salah satu tanda-tanda kiamat yang modelnya fenomena seperti itu. Ada fenomena seorang pemilik budak perempuan menjima melahirkan anak. Nah, tapi posisi anaknya sudah menempati posisi sayyidnya atau bapaknya. Sementara ibunya masih budak. Itu di situ. Itu dari pemahaman satu sisi ya, pemaknaan hadis ini. Satu sisi seperti itu. Muncul dari fenomena sosial. Akibat penaklukan daerah kemudian muncul fenomena perbudakan.
Yang kedua, ada juga dari sisi wakila dan dikatakan juga mana ada bermaknanya. Qauluhu antalida ini amatu rabbataha antapsida apa ialah terjadi kerusakan ahwalun nasi apa kondisi manusia atau moral manusia. Jadi bisa juga dimaknai sebagai hancurnya moral manusia. Hatta yabi'as sadatu. Gambarannya seperti apa? Sehingga yabi'a menjual as-sadatu siapa para pemilik budak tersebut ummahati auladihim kepada ibunya anak-anak dia sendiri. Karena si pemilik ini menganggap mempunyai budak perempuan walaupun dia sudah punya anak, tetap bisa dijual tuh ibunya. Kan gelo. Kalau untuk ukuran sekarang ya, sepertinya seorang punya budak perempuan, dijima lah budak itu, melahirkan seorang anak ya. Anaknya itu posisinya sama dengan pemiliknya, dengan yang punya. Tapi ibunya masih bisa dijual, kan masih bisa dioper ke yang lain lah istilahnya. Ini perdagangan manusia dulu ya. Seperti itu. Wayaksuro dan juga banyak taroduduhuna kebingungan ya. Si umat ibu-ibu tadi yang dijual itu fi aidil mustarin di tangan para pembelinya. Gimana ini? Kok posisinya bisa dijual? Ibu anak-anak tersebut, budak-budak tersebut yang sudah menjadi ibu ini bisa dijual karena dia posisinya sebagai budak, masih sebagai budak. Maka yang beli ini bingung, ini gimana statusnya ya? Yang beli ini kan bebas asal dia merdeka ya kan? Parubama dan kemudian juga ada yang terjadi ishtaroha membeli kepada si ibu tersebut waladuha siapa anaknya. Aneh kan? Masalahnya ketika si ibu itu dijual, terjadi juga yang membeli itu anaknya sendiri kan repot. Karena perbedaan status doang nih. Maksudnya si pemilik si A punya budak perempuan. Dijima lah budak perempuan itu punya anak. Si B sebenarnya. Nah, setelah itu si budak perempuan ini yang merupakan ibunya si B ini dijual sama bapaknya yang punyanya dijual. Masalahnya kadang-kadang yang membeli itu si B ini anaknya, membeli ibunya kan repot. Anak beli ibunya karena statusnya anak tersebut sudah merdeka sementara ibunya masih budak. Itu masalah dulu itu. Seperti itu. Ada kejadian, ada fenomena terkadang yang ada fenomena seperti itu ya. Anak bisa beli ibunya, coba bayangin. Apa nggak rusak tuh moralnya kalau begitu ya? Iya. Wala yash'uru dan tidak merasa ya siapa wala itu bidzalika dengan hal tersebut, dengan artinya membeli ibunya tuh dia nggak merasa bersalah gitu. Membeli ibunya sendiri hanya karena status ibunya masih budak sementara dianya merdeka. Kan bahaya begini. Fa'ala hadza maka atas kejadian ini artinya si tuannya bisa jual budak perempuannya. Nah, si anak dari ibu perempuan ada anaknya dari tuannya itu bisa membeli ibunya sendiri. Itu kan rusak moral ya. Ya. Fa'ala hadza maka atas kejadian yang saya sebutkan tadi alladzi yakunu yang ada siapa apa allazi min asratis saah dari ialah merupakan sebagian dari tanda-tanda atau syarat-syarat kiamat golabatul jahli apa ini isim dari yakunu ya golabatul jahli apa menangnya kebodohan
Artinya kebodohan sudah meluas ya. Bitahrimi bai'ihinna, dengan adanya keharaman ya menjual para budak tersebut, para ibu ya, budak yang sudah menjadi ibu dari anak-anaknya, tuannya itu nggak boleh dijual. Tapi karena kebodohan sudah merajalela ya sudah, dianggap boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ini bahayanya ketika kebodohan sudah merajalela. Jadi permisif ya, hal-hal yang haram jadi boleh aja karena sudah merajalela kebodohan di situ. Jadi sebenarnya ketika amat itu sudah dijima dan melahirkan anak, itu nggak boleh dijual. Tapi karena fenomenanya jadi rusak, moralnya rusak, ya dijual-jual aja. Karena asalnya masih perempuan tersebut, budak itu masih statusnya budak, bukan orang merdeka, makanya masih bisa dijual. Padahal sebenarnya itu haram. Tapi karena sudah rusak moralnya, ghalabatul jahl, ya sudah, terjadi saja kayak biasa-biasa aja gitu. Pembenaran atas sebuah keharaman itu bahaya ya, seperti itu. Jadi dua fenomena ini menjadi tidak bagus ya. Nah, itu adalah dua pemahaman dari kacamata fenomena sosial ya. Dari kacamata yang lain atau bahasa kiasan, wakilan yang dikatakan makna walaupun maknanya qauluhu antadal amadrobata ini ayak surah, ialah banyaknya terjadi al-ukuku, apa ukuk itu menyakiti ya, fi auladi, menyakiti orang tua, fi auladi ya terjadi pada anak-anaknya. Jadi makna yang ketiga itu banyaknya anak yang menyakiti ibunya, menyakiti orang tuanya. Itu makna kiasannya, makna majas dari antaridal amah robatah. Itu yang saya ambil di pertama kali menerjemah ini. Yaitu saya ambil makna majasnya, bukan makna hakikinya. Jadi banyak fenomena seorang anak atau anak menyakiti kedua orang tuanya, atau orang tuanya disakiti oleh anaknya ya. Wa yu'amilu, kemudian memperlakukan al-waladu, siapa anak tersebut, ummahu, kepada ibunya, muamalatas sayyidi, seperti perlakuan seorang pemilik amatahu kepada budak perempuannya. Sayyid itu. Jadi perlakuan seorang anak itu sudah sama ya seperti kelakuan pemilik kepada budak perempuannya. Kan biasanya kalau seorang tuan, kalau akhlaknya bejat itu ke budaknya tuh bertindak semena-mena, menyakiti gitu. Seperti apa? Minal ihanati, seperti merendahkan, wasabbi, dan juga mencaci maki. Nah, ini bahaya ini. Jadi ketika ada anak-anak sudah berani menghina, mencaci maki orang tuanya, itu salah satu tanda-tanda kiamat ya. Kalau digambarkan di sini tentang perbudakan, jadi anak hasil dari ibu yang budak itu, anaknya kan naik nih derajatnya dari orang merdeka, ibunya masih budak. Nah, anaknya ini memperlakukan ibunya itu seperti bapaknya, pemiliknya memperlakukan ibunya. Jadi suruh-suruh, direndahkan, dicaci maki, di macam-macam. Pokoknya sesuatu hal yang nggak layak dilakukan oleh seorang anak ke ibu. Nah, karena kalau terjadi fenomena seperti itu, dan sekarang juga banyak ya, anak mencaci maki ibunya, ngambek,
Kalau dibeliin motor mencaci maki ibunya, ibunya digebukin. Rumahnya dihancurin. Ada yang begitu, anak-anak durhaka begitu. Anak nggak puas sama keluarganya, bapak ibunya karena miskin ya ibunya suruh bekerja keras, anaknya malah ngangkat kaki, main HP apa segala macam. Kalau nggak HP-nya nggak diberiin yang bagus iPhone, ngamuk dia. Kalau motornya nggak Aerox, ngamuk dia kasih beat, dibakar beatnya. Ya ada fenomena-fenomena sosial begitu ini, ada ya. Nah kalau udah terjadi model-model begitu, kiamat itu udah salah satu tanda-tanda kiamat udah akan terjadi ya. Ada 3 hal ya dari pengertian qauluhu andalil amah robataha itu. Satu fenomena sosial tentang maraknya perbudakan disebabkan penaklukan di negara musyrik. Kedua, ya tersebarnya kebodohan ya praktek-praktek yang haram dan dimaklumi saja seperti Sayyid menjual seorang pemilik ya menjual budak perempuannya sementara dia sudah melahirkan anak dari budak perempuan tersebut. Nah, yang parahnya lagi anaknya yang membeli ibunya. Ini tuh udah sesuatu yang jelas-jelas haram masih dilakukan. Atau di fenomena-fenomena lain, sesuatu yang haram, zina atau segala macam, udah dilegalkan, udah yang biasa itu juga sama ya. Semakna dengan hadis ini. Makanya salah satu tanda kiamat ya. Atau banyaknya, yang ketiga banyaknya anak yang menyakiti ibunya. Itu fenomena ketiga tentang hari-hari kiamat dari potongan hadis ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.